warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada materi suhu dan kalor. Nah, jangan lupa untuk berdoa dan mengisikan daftar hadir yang ada di Google Classroom ya. Sebelum memulai pembelajaran, nah coba kalian amati gambar di atas ini. Nah, kira-kira mengapa ya chef itu memasak dengan api besar seperti ini? Bahkan biasanya memang teknik ya. Kira-kira mengapa hal ini dilakukan? Apakah dapat mengakibatkan kebakaran atau malah mempercepat masaknya masakan? Nah, tentunya ini merupakan teknik memasak yang disebut dengan pembel. Nah, di mana ini digunakan chef profesional biasanya untuk mempercepat matangnya masakan yang dia buat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, pada materi kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai ialah dan tujuan pembelajaran yang ingin kita raih yakni yang pertama, kalor. Kalau kita sudah bahas ya kalor dari beberapa pertemuan sebelumnya, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tentunya dengan syarat suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan kalor ini ternyata terbagi menjadi 3 cara, teman-teman. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Apa sih perbedaan di antara ketiganya? Mari kita amati pada video berikut ini. Nah, yang pertama ada konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Nah, terdapat 2 proses yang terjadi pada konduksi. Yang pertama, disebabkan karena kalor berpindah melalui tabrakan antar partikel. Sedangkan yang kedua itu berpindah melalui elektron-elektron bebas. Nah, selanjutnya ada penghantar kalor pada proses konduksi ternyata. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini hanya terjadi pada zat padat. Berdasarkan kemampuan penghantarnya itu terbagi 2, yakni konduktor dan isolator. Apa sih bedanya di antara keduanya? Nah, untuk konduktor sendiri itu merupakan penghantar kalor atau panas yang baik ya, contohnya seperti logam, besi, nikel, dan jenis-jenis logam lainnya. Sedangkan isolator sendiri itu merupakan penghantar kalor yang buruk, contohnya seperti kayu, karet, kertas, dan non-logam. Tentunya isolator dan bahan konduktor ini juga diperlukan keduanya, walaupun isolator itu merupakan penghantar yang buruk tadi ya, tapi tetap digunakan agar panasnya tidak menyebar kemana-mana. Seperti contohnya saat kita memasak. Nah, kita amati biasanya pada panci ya, itu ganggangnya atau pegangannya itu terbuat dari bahan karet ataupun bahan plastik agar panas yang dari panci itu tidak menjalar ke tangan kita gitu. Nah, selanjutnya laju perpindahan kalor pada konduktor itu bergantung pada panjangnya L, luas penampang A, dan konduktivitas termal K pada benda dengan suhu delta T atau berdasarkan perubahan suhunya dengan persamaan sebagai berikut. H sama dengan Q per T, di mana H itu juga sama dengan K dikalikan A dikalikan delta T dibagi dengan L dengan keterangan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi mengenai konveksi. Nah, konveksi sendiri adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Terbagi menjadi 2, yaitu ada konveksi bebas dan konveksi paksaan. Yaitu konveksi bebas ini adalah perpindahan zat alirnya ataupun perpindahan zat pada partikel tersebut. Nah, kemudian pada konveksi paksaan ini biasanya dikarenakan karena adanya perpindahan zat karena tekanan. Nah, contoh dari konveksi bebas adalah saat kita memasak air. Nah, maka akan ada zat alir yang mengalir ke atas ya, yaitu air yang kita panaskan yang awalnya cair berubah menjadi butiran-butiran uap. Sedangkan pada konveksi paksaan itu contohnya adalah cerobong asap pada pabrik-pabrik biasanya. Nah, untuk persamaannya konveksi ini, laju aliran konveksi adalah sebagai berikut dengan keterangan seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya ada radiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi merupakan peristiwa memancarnya suatu panas benda dalam bentuk suatu gelombang elektromagnetik. Ini bukan elektronik ya, tetapi elektromagnetik.
Nah, laju pancaran kalor oleh permukaan hitam menurut si Stefan itu dinyatakan sebagai berikut. Energi total yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam sempurna itu dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu, dan setiap satuan luas permukaan itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Artinya persamaannya adalah sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan sigma dikalikan dengan A dikalikan dengan T pangkat 4. T di sini merupakan suhu mutlak yang didapatkan dari zat tersebut. Nah, ada pun contoh soal yang ingin kita bahas, yakni jendela kaca di sebuah kamar itu memiliki luas 15 meter persegi. Perbedaan suhu antara ruangan dan jendela kaca adalah 2 derajat Kelvin. Koefisien konveksinya diketahui adalah 7,4 dikalikan 10 pangkat minus 2. Nah, berapa laju perpindahan kalor yang diterima oleh jendela kamar? Nah, kalau kita lihat dari rumus laju konveksi tadi, yaitu H sama dengan H kecil atau tetapan konveksi dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Maka untuk nilai-nilainya kita masukkan. H-nya sendiri adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian besarnya A adalah 15 meter pangkat 2. Yang ini ya. Kemudian untuk perbedaan suhunya adalah 2 derajat Kelvin. Nah, jika ini 2 derajat Kelvin. Nah, jika kita kalikan keseluruhan, maka hasilnya diperoleh laju perpindahan konveksinya yaitu 2,2 Joule per second. Nah, mari kita mengamati percobaan yang ada di video berikut ini. Berikut merupakan animasi percobaan dari perpindahan kalor secara konduksi. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan diantaranya ialah mentega, 2 butir kacang kedelai, sendok logam, sendok plastik, dan 2 buah gelas dengan berisi air panas. Langkah kerja yang perlu kita lakukan pada percobaan adalah menempelkan mentega pada masing-masing sendok, yakni sendok logam dan sendok plastik. Kemudian, tempelkan kacang kedelai pada mentega yang berada di sendok. Setelah itu, masukkan kedua buah sendok pada gelas yang berisi air panas dengan keadaan terbalik. Amatilah apa yang terjadi pada kacang kedelai. Silakan catatkan hasil pengamatan kalian pada lembar LKPD. Mengapa pada sendok logam kacang kedelai terjatuh pada sendok logam dan menteganya, sedangkan di plastik itu tidak. Animasi selanjutnya membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan ialah air dalam bejana ataupun panci, kemudian adanya alat pemanas, misalnya adalah kompor ataupun spiritus, dan yang ketiga adalah serbuk pewarna. Langkah percobaan yang perlu kita lakukan yakni memasukkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana tanpa mengaduknya. Kemudian panaskan bejana di atas api yang menyala dan tunggu hingga mendidih. Silakan kalian amati dan catatkan pada lembar LKPD mengapa serbuk pewarna pada proses pendidihan itu menghilang tanpa diaduk. Silakan berikan pendapat kalian pada lembar LKPD yang ada di Google Classroom ya. Selanjutnya kita akan membahas animasi percobaan mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Adapun alat dan bahan yang diperlukan diantaranya yaitu papan rangkaian dengan termometer. Kemudian yang kedua ada 2 buah lilin yang dinyalakan. Kemudian 2 buah bohlam bekas berwarna bening dan hitam yang diwarnai. Kemudian ada plastisin dan yang terakhir ada stopwatch.
Langkah kerja yang dilakukan pertama yaitu mengukur dan mencatat suhu yang terukur pada skala awal ataupun suhu awal dan letakkan bohlam bening dengan lubang yang dimasukkan ke dalam termometer, lalu sumbat pinggiran lubang bohlam menggunakan plastisin dan letakkan kedua lilin di sebelah kiri dan kanan bohlam dan amati apa yang terjadi jika kita biarkan selama 10 menit yang kita ukur menggunakan stopwatch. Lihatlah perubahan suhu yang terjadi dan catatlah berapa skala naiknya suhu tersebut. Kemudian, lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bohlam berwarna hitam. Dengan sebelumnya mencatatkan suhu awal pada termometer. Kemudian letakkan bohlam hitam dengan memasukkan lubang bohlam ke dalam termometer dan menempelkannya dengan plastisin agar tersumbat. Nah, kemudian letakkan kedua lilin di sisi kiri dan kanan, biarkan menyala selama 10 menit yang diukur menggunakan stopwatch, lalu lihat apa yang terjadi pada skala termometer. Nah, kira-kira menurut kalian lebih tinggi mana perubahan suhu yang terjadi pada bohlam putih ataukah pada bohlam hitam? Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikan pendapat kalian pada lembar LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, adapun penerapan perpindahan kalor itu dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi terbagi menjadi 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada konduksi itu saat memegang ganggang alat masak seperti yang disebutkan sebelumnya dan memanaskan seutas kawat. Nah, jika kita memanaskan seutas kawat, maka lambat laun akan panas ya kawatnya dan akan melengkung. Nah, itu dikarenakan karena bahannya tadi logam, berarti dia konduktor, artinya menghantarkan panas yang baik. Nah, maka dia akan terikut panas juga tuh logamnya. Kemudian pada konveksi itu yang pertama tadi disebabkan karena adanya jet alir, yaitu merebus air, yang air menjadi uap. Kemudian karena adanya konveksi paksaan, yaitu pada penerapan cerobong asap pada pabrik. Kemudian pada radiasi sendiri, contohnya adalah panas yang dipancarkan matahari. Nah, tentunya ya kita pasti memikirkan kenapa panas matahari yang sangat jauh itu terasa ke kita yang ada di bumi. Nah, ini karenanya adanya pancaran radiasi elektromagnetik tadi. Nah, yang contoh sederhananya adalah panas api unggun. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama, kalor. Itu kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemudian yang terakhir ada radiasi, yaitu peristiwa memancarnya panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi suhu dan kalor. Sampai jumpa di lain waktu. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.